Bab 1284. Jam 4 pagi waktu AS. Pusat kesehatan dari seluruh asosiasi medis dunia sudah terang benderang, dan dokter yang hadir dari berbagai departemen telah bergegas beberapa jam sebelumnya untuk menyesuaikan peralatan dan menyiapkan informasi. Karena mereka semua menerima telepon dari asisten Presiden Woods, melalui telepon, Asisten Presiden Woods meminta dokter yang hadir di setiap departemen untuk datang ke departemen setidaknya 1,5 jam sebelumnya untuk membuat persiapan, dan dokter yang hadir ini datang untuk mempersiapkan diri 3 jam sebelumnya. Ini adalah 2,5 jam penuh lebih awal dari setengah jam yang dikatakan Woods di awal. Ini adalah kode etik yang konsisten di dalam asosiasi medis AS. Sekarang setelah Asosiasi Medis Dunia dibentuk, itu juga diikuti. Justru karena standar dan sikap kerja yang ketat dan hampir tidak normal inilah Asosiasi Medis AS telah berdiri di puncak kedokteran dunia selama bertahun-tahun. Para dokter ini tidak hanya datang lebih awal, tetapi bahkan Woods telah tiba di kantor di pusat medis pada pukul 5 dan membuat persiapan sebelumnya. Able dan putrinya yang tinggal di puskesmas juga bangun pagi. Tepatnya, mereka hampir begadang sepanjang malam. Tadi malam, mereka menerima telepon dari asisten Woods. Mereka mengetahui bahwa Woods telah memberitahu semua departemen untuk menangguhkan penerimaan pasien hari ini. Putri Able melayani, dan Able hanya tersanjung untuk sementara. Aku tidak percaya Tuan Woods akan menganggapnya begitu serius. Karena saya terlalu bersemangat, sulit untuk tidur sepanjang malam, jadi saya bangun jam 3 pagi bersama putri saya untuk mandi dan mandi. Meski Abler dikenal sebagai Raja Minyak Dunia, beberapa selebritis yang lebih kaya dan lebih berkuasa di dunia mungkin tidak bisa mendapatkan perlakuan ini, jadi dia sangat berterima kasih kepada Woods. Seperti yang diketahui semua orang, bagi Woods dan Lin Yu, putrinya bukan lagi sekadar pasien sederhana, tetapi kunci untuk konfrontasi pertama antara kedua belah pihak dalam perang antara pengobatan Tiongkok dan Barat, yang dapat berada di atas angin. Jadi Woods secara alami harus memperlakukan kondisi putrinya dengan sangat ketat. Tuan Woods, masing-masing departemen telah menyelesaikan pemeriksaan mandiri, dan peralatan tidak memiliki masalah tugas, dan mereka semua sudah siap sepenuhnya. Selain itu, Abel dan putrinya sudah menunggu di ruang konsultasi VIP. Anda dapat melakukan diagnosis dan perawatan kapan saja. Seorang asisten wanita muda berambut pirang memegang setumpuk dokumen, mengetuk pintu kantor Woods yang terbuka, dan berkata dengan hormat. Woods baru saja makan pagi saat ini. Dia melirik jam emas di pergelangan tangannya dan melihat bahwa sudah jam 6 pagi. Meski masih ada 1 jam tersisa sebelum waktu perawatan yang awalnya dia tetapkan, semuanya sudah siap dan tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Jadi dia mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, "Oke, turunlah, dan mulai diagnosis dan pengobatan sekarang." Berbicara tentang ini, dia menegakkan kerah bajunya, meluruskan dadanya, dan berjalan keluar dengan anggun. Saat ini, di ruang konsultasi VIP puskesmas, Abel dan putrinya, pengasuh dan sekelompok pengawalnya sudah lama menunggu. Mungkin karena saya merasa bahwa saya datang ke Asosiasi Medis Dunia, dan Presiden Asosiasi Medis Dunia secara pribadi mendiagnosis dan merawat diri saya sendiri, dan tidak butuh waktu lama bagi saya untuk pulih. Oleh karena itu, Putri Abel jauh lebih ceria daripada sebelumnya, dan berbicara dengan saya dengan penuh semangat dalam dialek Timur Tengah. Ayahnya sedang mengobrol, tetapi karena dia terlalu lemah, suaranya tampak agak lemah. Pada saat ini, ada langkah kaki yang berat, dan kemudian mereka melihat Woods dan asisten wanitanya berjalan satu demi satu dari luar pintu, diikuti oleh beberapa dokter asing berjas putih di belakang mereka. Tuan Woods, halo. Sampai jumpa lagi. Setelah melihat Woods, mata Abel berbinar-binar, dia langsung berganti bahasa Inggris yang fasih, tiba-tiba bangkit, berjalan cepat menuju Woods. Sebelum sampai ke depan, dia mengulurkan tangannya terlebih dahulu ke Woods dan berbicara.
Ekspresinya lebih penuh hormat dari sebelumnya. Tidak mungkin, sekarang nyawa dan kematian putrinya semua ada di tangan orang lain. Tuan Abler, lama tidak bertemu. Woods berjabat tangan dengan Abler, lalu menoleh dan melihat ke arah putri Abler di sampingnya. Ekspresinya menjadi sedikit serius untuk beberapa saat. Meskipun ia memahami kondisi Putri Habel, ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan Putri Habel, yang hanya bisa dilihat dari rongga mata yang cekung dan mata merah dari Putri Habel. Kondisi Putri Abel sudah sangat parah, apalagi dia sakit parah, hampir sama. Sarah, cepat, buka kerudungmu dan biarkan Tuan Woods melihatnya. Abel buru-buru menoleh dan mendesak putrinya. Sarana bimbang ketika mendengar perkataan ayahnya, lalu perlahan-lahan membuka cadar di wajahnya. Setelah melihat penampilan Sarana, semua orang di ruangan itu terkesima, namun di hadapan Habel dan Sarana, tingkah laku buruk mereka terlalu kentara, dan mereka dengan cepat mengontrol wajah mereka. Tetapi beberapa dokter asing tidak bisa membantu tetapi mengumpulkan kepala mereka dan berbicara dengan suara rendah. Woods juga sedikit terkejut ketika melihat penampilan Sarana, lalu alisnya berkerut rapat dan ekspresinya sangat serius. Saya melihat Sarana dengan wajah khas wanita Timur Tengah, dengan alis yang tebal dan ramping, rongga mata cekung yang dalam, dan tulang pipi yang terangkat. Karena penyakit dan anoreksia, seluruh wajahnya sangat kering dan kurus, tetapi dia tetap berhasil. Dilihat dari wajah dan fitur wajahnya, dia cantik alami. Namun, kulit di pipi kirinya sangat tidak cocok dengan wajah dan fitur wajahnya. Aku melihat beberapa inci kulit di wajah kirinya dari sudut mulut hingga telinganya seperti tumpukan pasir yang terkikis angin, lubang dan lubang, menunjukkan sarang lebah berwarna merah darah, seperti logam berlubang yang terkorosi, dan seperti kayu mati yang digerogoti rayap. Mengejutkan, ternyata membuat kulit kepala mati rasa. Sarana jelas juga sangat inferior dari wajahnya. Setelah melihat tatapan aneh dari semua orang, dia sangat sensitif. Sepasang mata menunjukkan rasa takut yang kuat, dan dia buru-buru membungkus kembali cadar yang telah dilepas di wajahnya. Sarah, apa yang kamu lakukan? Tuan Woods bisa membantumu menyembuhkan setelah melihatnya dengan jelas. Setelah melihat kelakuan putrinya, Abel buru-buru membujuk putrinya, namun hatinya berdarah. Tidak, saya telah melihatnya dengan jelas. Woods melambaikan tangannya pada Abler dengan serius. Kalau begitu, Tuan Woods, dapatkah Anda mengetahui jenis penyakit apa yang dimiliki Sarana? Saat Able mendengar perkataan Woods, dia tersenyum dan buru-buru menundukkan badannya dan bertanya dengan hormat. Melihat kondisi lapisan permukaan kulitnya, kami dapat mengatakan bahwa kemungkinan besar ia terinfeksi kuman aneh. Woods berkata dengan wajah cemberut, kuman yang tidak terlihat ini seperti semut yang bersembunyi di tanah, menggerogoti jaringan kulitnya sedikit demi sedikit, jadi ini terjadi. Dia telah mendengar bahwa gejala Putri Habel sangat serius, tetapi dia tidak menyangka akan menjadi begitu serius. Bahkan dia, yang selalu berilmu, tidak terkejut saat ini. Apalagi, berdasarkan penilaian awal pada wajah Putri Habel, diagnosisnya sama dengan dokter yang sebelumnya merawat Putri Habel. Ia percaya bahwa sebagian besar penyakit Putri Habel adalah infeksi bakteri. Ya, banyak dokter juga mengatakan bahwa itu adalah infeksi kuman, tetapi mereka tidak dapat menentukan apa kuman itu. Abel menghela nafas dan berkata dengan penuh semangat. Woods berpikir sejenak dengan wajah cemberut, dan tidak terburu-buru berbicara, lalu menoleh untuk melihat Abler dan bertanya, apakah Anda membawa catatan medis?